Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Kakak. Jumpa lagi di rumah bunga bugenvil ya, Bang Kakak. Nah, Bang Kakak, ini dia ada beberapa koleksi bunga-bunga saya. Nah, ini dia, Bang Kakak ya. Bunganya rimbun-rimbun, segar-segar seperti ini. Ya, Bang Kakak bisa lihat. Nah, banyak sekali ya, Bang Kakak ya. Sebelah sini juga jamah, banyak sekali bunganya. Nah, Bang Kakak, kali ini saya akan berbagi tips kepada Bang Kakak bagaimana caranya bunga bugenvil ini bisa rimbun seperti ini dan lebat seperti ini. Nah, ini ya Bang Kakak bisa lihat ya, ini ya. Ini sangat banyak sekali bunganya. Ini baru keluar ya Bang Kak ya. Ini warna oranye, bunganya baru keluar seperti ini. Ini ya. Nah, ini dia ada dua pohon, bukan dua warna ya Bang Kak ya. Ini dia ada satu pot, dua bunga. Nah, ini dia ada dua batang. Yang satu warna oranye, yang satunya lagi warna pink. Nah, ini dia. Jadi jangan dikira dua warna ya Bang Kak ya, namun dua batang dalam satu pot. Jadi terlihat seperti dua warna. Yang ini ekor musa merah, ini dia Bang Kak. Nah, ini juga merah panta. Nah, kita akan lihat sebelah sini ya Bang Kakak ya. Ini dia. Ini rimbun-rimbun seperti ini. Lebat seperti ini. Nah, ini dia Bang Kak. Ini ada warna kuning, parigata kuning, dan juga ada kusuma ungu. Sebelah sana kita juga akan lihat ya Bang Kakak ya. Ini dia ada beberapa bunga saya yang rimbun, yang segar. Nah, ini dia Bang Kakak. Ada kusuma putih, warnanya cantik sekali ya Bang Kakak ya. Ini dia. Lalu ada yang ini juga, ada warna oranye. Nah, ini dia Bang Kakak, banyak sekali bunganya. Ini adalah warna oranye varigata. Nah, yang di sebelah sini adalah ekor musa merah. Nah, Bang Kakak, saya akan berbagi tips bagaimana caranya agar bunga bugenvil ini bisa rimbun seperti ini. Nah, Bang Kakak mesti ingat, bunga bugenvil ini usahakan harus ditanam di pot, jangan ditanam di tanah ya Bang Kakak ya. Mengapa harus ditanam di pot? Nah, Bang Kakak mesti dilihat seperti ini. Kita akan lihat ya Bang Kakak ya, bunganya rimbun sekali ini. Ini dia. Ini saya menggunakan pot sebesar ini. Nah, ini dia Bang Kakak ya potnya. Jadi ya Bang Kak mesti ingat, mengapa bunga bugenvil itu lebih rimbun dan lebih banyak bunganya di dalam pot dibandingkan di tanah. Nah, sebab saat kita memberikan pupuk, maka dari itu akarnya akan mengejar ke pupuknya ya Bang Kak. Ya seperti ini contohnya. Nah, ini dia potnya seperti ini. Jadi usahakan Abang Kakak jika menanam bugenvil itu jangan tanam di tanah, namun tanam di pot. Nah, mengapa tanam di pot? Kalau kita tanam di tanah ya Bang Kakak ya, nanti akarnya akan menjulur kemana-mana, sehingga saat kita memberikan pupuk dia akan kurang efektif hasilnya. Namun jika kita tanam di tanah seperti ditanam di pot seperti ini, akarnya akan mengejar pupuk dan hasilnya akan seperti ini. Jadi bagi Abang Kakak mungkin ada bertanya-tanya, mengapa bunga bugenvilnya yang ditanam di tanah lama sekali berbunga? Nah, sebenarnya bukan lama berbunga ya Bang Kakak ya. Karena saat Abang Kakak memberikan pupuk di tanah itu, kemungkinan tanahnya akarnya sudah lari kemana-mana. Contohnya seperti ini ya Bang Kakak. Ini dia contohnya. Ini kan saya tanam di pot ya Bang Kakak ya. Tanam di pot seperti ini. Lalu kita berikan pupuk di sekitar sini. Maka dari itu saat kita beri pupuk di sekitar sini, akar yang di dalam pot ini dia akan mengejar pupuk yang ada di atas ini. Jadi saat kita siram pupuknya, pupuknya akan masuk ke dalam tanah dan akan terserap langsung oleh akarnya. Karena akarnya tidak bisa keluar dari pot tersebut. Ini contohnya seperti ini ya Bang Kakak ya. Nah, akarnya ada di dalam pot seperti ini. Lalu saat kita memberikan pupuk di atas ini ya Bang Kakak ya, kita berikan pupuk di sini, saat kita siram pupuknya akan menyerap ke dalam tanah, lalu akan terserap oleh akar yang ada di dalam pot ini. Maka dari itu hasilnya akan lebih baik. Berbeda kalau kita tanam di tanah ya Bang Kakak ya. Contoh kalau pohon ini kita tanam di tanah, ini contohnya tanah di sini ya Bang Kakak ya. Kita kasihkan pupuk di sini, akarnya mungkin sudah menyebar kemana-mana ya Bang Kakak ya. Nah, ini pohonnya seperti ini contohnya. Nah, ini tanahnya, lalu dia akarnya akan kemana-mana, ada yang ke sana, ada yang ke sana. Jadi saat kita memberi pupuk di sini dia kurang efektif ya Bang Kak, karena akarnya sudah menyebar kemana-mana sehingga saat kita memberikan pupuk di sini hasilnya kurang bagus. Jadi tidak bisa terserap secara baik dan benar oleh pupuknya tersebut. Namun berbeda jika kita tanam di dalam pot seperti ini, saat kita kasih pupuk dan terserap oleh air, dia akan terserap langsung oleh akar yang ada di dalam tanah, yang ada di dalam pot ini maksud saya, karena dia
tidak bisa kemana-mana potnya, sehingga akan terserap langsung oleh akarnya, sehingga hasilnya akan lebih bagus. Nah, itulah bedanya jika abang kakak lihat ada menanam bunga di tanah, mengapa sangat lama sekali berbunga. Sebenarnya bukan lama ya bang kakak, karena akarnya sudah kemana-mana, sehingga saat kita memberikan pupuk itu kurang efektif hasilnya. Berbeda kalau kita menanam dalam pot, dia akarnya tidak bisa kemana-mana, akarnya hanya di dalam pot itu aja. Lalu ketika kita memberikan pupuk, dia akan terlihat lebih bagus. Jadi saran saya bagi abang kakak yang ingin menanam bunganya yang bisa rimbun seperti ini, nah ini dia, yang ingin bunganya rimbun seperti ini, banyak seperti ini, usahakan menggunakan pot ya abang kakak ya. Tidak masalah potnya besar seperti ini. Nah, jadi jika bunga abang kakak waktu pertama beli masih kecil seperti ini, nah ini abang kakak, ini contoh yang kecil-kecil, polybagnya kecil. Setelah agak besar boleh dipindahkan ke dalam pot yang lebih besar, karena kalau tidak kita pindahkan nanti dia akan memperlambat pertumbuhannya. Jadi abang kakak misalnya contoh membeli bunga polybag seperti ini abang kakak ya, lalu sudah semakin membesar, dia tidak abang kakak pindahkan, dia akan susah sekali membesar karena dia akarnya tertahan oleh polybag tersebut. Lalu kita pindahkan dalam polybag yang lebih besar seperti ini abang kakak ya, agak besar, maka dari itu dia bunganya menjadi lebih rimbun. Lalu setelah akarnya sudah mulai banyak lagi, kita pindahkan lagi ke dalam pot yang lebih besar lagi seperti ini. Ini ya abang kakak ya, contoh seperti ini, potnya yang lebih besar seperti ini. Jadi hasilnya akan lebih bagus seperti ini. Batangnya juga akan lebih cepat besar ya abang kakak ya. Jadi kalau abang kakak bunganya sudah mulai membesar, usahakan pindah ke pot yang lebih besar agar hasil bunganya lebih bagus. Sebab jika tidak kita pindahkan nanti dia akan tetap kecil seperti ini, sangat lama sekali berbunganya. Berbeda kalau kita pindah ke dalam pot yang lebih besar, dia akan lebih cepat besar dan bunganya juga akan lebih cepat banyak. Nah itu ya abang kakak ya, tips dari saya. Usahakan bagi abang kakak yang memelihara bunga bougainville, usahakan tanam di dalam pot agar hasil bunganya lebih bagus dan lebih menarik. Sebab jika kita tanam di tanah itu hasilnya kurang bagus ya bang kakak ya, karena akarnya menjulur kemana-mana, sehingga saat kita berikan pupuk hasilnya kurang efektif. Berbeda kalau kita simpan di dalam pot seperti ini, saat kita memberikan pupuk maka pupuknya akan langsung terserap oleh akarnya, sehingga hasilnya bagus seperti ini. Oke bang kakak, segitu aja informasi dari saya. Terima kasih pada abang kakak semua yang masih setia di rumah bunga bougainville. Salam dari Pontianak, salam dari Kalimantan Barat, salam dari rumah bunga bougainville. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.